channel, balik lagi bersama di channel saya. Pada hari ini saya akan membacakan sebuah cerita horor yang berupa wasiat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe di channel bawah agar kalian disinggirin ya guys, agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari gue meskipun tidak setiap hari. Oke, mari kita langsung mulai video. Dari rumah warisan. Kisah nyata. Malam terasa begitu dingin di kota Tangerang. Kulihat jam di HP baru menunjukkan pukul 21.23. Pandanganku menyapu halaman rumahku yang mulai diselimuti kabut. Kopi hangat yang tadi kuseduh kunikmati sambil berbarengan dengan sebatang rokok. Selang berapa lama aku lihat dua buah cahaya memasuki halaman rumahku. Berselang berapa lama aku lihat dua buah cahaya dari sebuah motor. Tak lama kemudian kulihat dua orang memasuki halaman rumahku. Assalamualaikum, ucap mereka berbarengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab si yang punya rumah ini ya kan. Silakan duduk, terima kasih bang. Maaf ganggu bang, kita kesini dengan tujuan pengen ketemu Kang Saiful. Apa Kang Saiful ada? Salah seorang dari mereka. Saya sendiri Saiful Hidayat, sautku. Maaf, apa betul Akang yang disebut Om Jin di Facebook? Tanya seorang lagi. Iya betul, saya sendiri. Saya pun lupa kenapa saya disebut Om Jin di Facebook. Saya pun lupa kenapa saya disebut Om Jin. Jawabku, maaf ya Om, saya manggil Om aja ya. Silakan. Jawabku singkat, saya Amri dan ini Penda Om. Kita dapat alamat dari sepupu kami, Mang Ujang Supriyadi, yang rumahnya dekat Pasar Mutiara Gandil, Bekasi. Oh iya, terima kasih sudah mau silaturahmi ke kontrakan saya. Jawabku singkat. Kalau boleh tahu ada apa nih sampai jauh-jauh datang ke sini? Maaf ini Om, sebelumnya saya mau cerita, tapi tidak ada maksud kami sombong dengan apa yang sudah saya dapat. Dan karena apa yang saya dapat itulah tragedi mulai terjadi. Kok tragedi? Seharusnya kamu syukuri, sebab apapun yang kamu dapat adalah rezeki dari Allah SWT. Aku protes dengan pernyataan temanku. Iya Om, saya syukuri semuanya Om, tapi di balik itu malah saya mendapatkan tragedi, terus ngalami hal-hal mistis yang susah diurai nalar. Maaf ya Om, saya lanjut cerita saya. 6 bulan yang lalu saya mendapatkan warisan berupa rumah yang cukup gede dari kakek. Setelah semua kita rapiin, terus kita tempati Om. Kebiasaan di Bekasi kalau nempati rumah harus selamatan dulu. Nah, di sini tragedi dan mistis dimulai Om. Dari habis zuhur jam 1 acara masak-masak dimulai Om, karena malamnya habis isya kita mau ngadain tahlilan, kirim hadiah Al-Fatihah buat keluarga yang udah meninggal Om, sebagai bentuk selamatan karena kita mau menempati rumah baru Om. Ceritanya semua masakan udah matang semua dan acara tahlilan pun dimulai. Di tengah-tengah pembacaan hadiah Al-Fatihah, tiba-tiba bau busuk muncul di setiap ruangan yang bikin heran Om.
Masakan yang baru dimasak semuanya jadi basi. Karena saya gak mau dapat malu, saya buru-buru ke restoran Padang, pesan nasi Padang buat yang hadir acara tahlilan yang hadir di acara tahlilan. Bray, lu ceritain semuanya sama si Om, biar nanti si Om bisa ngira-ngira apa solusinya. Penda menimpali. Bentar, gue beli rokok dulu, kayaknya rokok gue ketinggalan waktu di warung tadi waktu kita makan, jawab Amri. Gue yang ke warung aja, lu terusin ceritanya. Oh maaf, saya beli rokok dulu, kata Penda. Sekalian beli rokok, beli kopi yang udah diseduh aja. Tadi gue lihat warung pas belokan mau kesini, saut Amri. Kemudian Amri merogoh sakunya dan memberikan 2 lembar uang 100.000. Saya lanjut ceritanya ya Om. Singkatnya dari restoran Padang pesanan saya bawa pulang. Untung acaranya belum beres. Singkatnya semuanya dapat bingkisan. Kemudian satu persatu bapak-bapak yang hadir pamit. Tinggal Pak Ustadz yang memimpin acara masih. Saya lihat wajahnya penuh dengan keringat kayak orang yang habis lari maraton. Mas, acaranya sudah beres. Saya pun mohon pamit. Semoga berkah semuanya dan Mas yang punya rumah betah di sini, kata Pak Ustadz itu. Saya perhatikan napasnya tengah-tengah. Setelah Pak Ustadz pergi, bau busuk yang tadi menyengati hati wanita. Saya pikir tadinya bau busuk itu dari makanan yang basi Om. Singkatnya, rumah habis tahlilan saya rapiin. Karpet saya gulung. Saya terus nyari tali buat ngikat-ngikat karpet. Akhirnya saya ke warung buat beli pia yang 1.000-an itu Om. Pas saya balik ke rumah, karpet itu udah digelar lagi. Bahkan yang bikin saya bertanya-tanya, itu karpet digelar tapi di bawah meja sama sofa. Kayak sofa sama meja dikeluarin dulu, karpetnya digelar terus dipindahkan lagi di atas karpet gitu Om. Karena udah terasa capek banget, apalagi kalau harus mengangkat-angkat sofa, saya langsung masuk kamar. Di kamar istri saya nanya, "Bang, karpet di depan kenapa tidak digulung dulu? Besok aja abang capek." Jawab saya pendek biar gak banyak nanya lagi. "Assalamualaikum." Tiba-tiba kita dikagetkan suara Penda. "Waalaikumsalam," jawabku dengan Amri berbarengan. Penda kemudian menyodorkan 5 bungkus rokok Samsung dan menuang kopi yang sudah diseduh ke gelas plastik. Setelah menikmati teguhan kopi dan menyalakan rokok, Amri melanjutkan ceritanya. Setelah mandi dan bersiap berangkat kerja, istri saya membawa nasi uduk untuk sarapan. "Bang, kapan abang gulung karpet? Tadi pas mau beli nasi uduk karpetnya udah digulung semua," tanya istri saya. Saya gak jawab Om. Mungkin istri saya lihat, pas salah lihat. Saya lewat ruangan tengah, karpet sudah digulung semua, bahkan diikat dengan tali rafia yang saya beli semalam. Saya sih mikir saudara sepupu istri yang semalam ikut nginap mungkin gotong royong menggulung karpet pas saya sama istri masih tidur. Gak pakai mikir lagi, saya buru-buru berangkat kerja karena saya dapat shift panjang, masuk jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pulang kerja saya langsung pulang, sampai ke rumah sekitar jam 9.30 malam. Saya langsung di kamar mandi sekalian mandi. Pas lagi mandi, saya mendengar suara cewek nangis
Karena kebiasaan istri kalau nonton sinetron sukanya nangis, saya gak ambil pusing om. Setelah salin, istri nyamperin membawa teh sambil membawa teh hangat. Bang, TV-nya kurang banyak. Bang, TV-nya buruan pasang dong. Gak ada hiburan, gak ada TV, gak ada hiburan, kata istri saya sambil meneguk teh. Saya baru sadar di rumah warisan itu gak ada TV. TV yang kita bawa masih di kardus. Terus yang kedengan cewek nangis itu siapa? Saya gak mau bikin istri saya ketakutan. Mungkin istri tetangga yang nangis habis ribut. Gitu pikiran saya om. Tiap saya mandi malam, suara cewek nangis itu terus terdengar om. Harinya karena kasihan sama istri, saya gak ada hiburan TV, akhirnya saya pasang. Setelah kabel-kabel saya pasang, anehnya TV saya gak mau nyala om. Walaupun malu, TV saya bawa ke tetangga di depan rumah, TV-nya malah nyala om. Mungkin stekernya udah gak berfungsi bang, kata tetangga di depan rumah saya yang namanya Herman. Kebetulan Herman ini kerjanya di lapangan, di PLN bagian lapangan yang biasa memasang listrik. Harinya Herman saya minta tolong ganti instalasi kabel di rumah. 2 hari kelar dah instalasi om. Pas nyetel TV-nya tetap gak nyala om. Tapi kalau TV saya dibawa ke rumah Herman, TV-nya nyala om. Istri saya habis masak, sorenya nyamperin sayanya TV-nya enggak nyala. Pas istri saya yang mencet tombol on atau off, TV-nya nyala om. TV-nya nyala. Selang beberapa hari saya kerja pulang jam 3 om. Sampai di rumah saya langsung rebahan di balai-balai depan rumah om. Saya ketiduran tuh om. Dalam mimpi saya melihatin istri saya lagi ngulek bumbu ditemani sama nenek-nenek, rambutnya udah putih uban semua om. Nya digelai. Pas saya datang si nenek itu nyengir, giginya kuncing semua om. Sebelah si nenek ada cewek Cina pakai baju merah. Pokoknya gimana sih om kalau baju pengantin cewek Cina gitu om. Mukanya pucat banget. Terus di sebelah istri saya ada laki-laki, badannya tinggi gede, rambutnya acak-acakan. Seluruh badannya rambut semua mirip gorila gitu om. Tiba-tiba si nenek berdiri terus maki-maki, tapi bahasanya saya nggak ngerti om. Terus dia ngambil alu buat numbuk beras, terus ngajar mau mukul saya om. Saya otomatis balik badan terus lari keluar. Pas lagi lari kaki saya keserempet sapu hijau, saya jatuh om. Ternyata saya jatuh dari balai-balai. Oke kawan-kawan, gimana tuh ceritanya? Kalau kalian punya saran, silakan komen di bawah ya. Kalau kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga merasakan hal yang sama. Oke, berikut nanti kita berikut lagi. Oke.